Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Muhammad wa ala hari ini anak pada hari ini akan menerangkan tentang pelajaran IPA kelas 5 kelas 2, yaitu dengan tema dengan cahaya atau sifat. Materi yang kita pelajari hari ini sesuai dengan landasan spiritual dari surat An-Nur ayat 3 yang garis besar artinya sebagai Allah sebagai pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita atau harga. Jadi tanpa cahaya kita tidak akan bisa beraktivitas, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi sangat bersyukur karena Allah telah memberikan cahayanya yang tidak sehingga bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang. Nah, di materi ini ada beberapa pertanyaan ya yang ada di pikiran kita ya. Bagaimana cahaya sampai ke bumi? Mengapa ada bayangan? Mengapa bayangan terlihat di cermin? Bagaimana terbentuknya pelangi? Jadi, cahaya merupakan energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar, seperti matahari, lampu, senter, kayu, api. Jadi, benda-benda yang memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Nah, Usada punya lirik lagu ya yang isinya tentang sifat-sifat cahaya supaya kita mudah untuk menghafalkannya. Kita nyanyikan bersama ya. Tuaga, mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda. Yang kedua adalah dapat dijelaskan. Ketiga adalah dapat menentukan. Keempat adalah dapat merangkai. Dapat diubah semua sifat-sifat cahaya. Kita pahami bersama. Nah, itu salah satu cara mudah untuk menghafalkan sifat cahaya. Kemudian kemampuan kita dalam melihat cahaya ada dua ya, tampak dan tidak tampak. Cahaya tampak itu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, contohnya cahaya matahari, lampu, lilin. Kemudian cahaya tidak tampak yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata seperti infrared, sinar inframerah, infrared. Digunakan dalam untuk memeriksa beberapa penyakit yang berada di organ. Nah, kalian sudah pernah ke kolam renang? Nah, biasanya kolam renang akan terlihat dangkal di atas. Nah, yang menyebabkan kolam renang dangkal ini adalah salah satunya adalah karena adanya sifat-sifat cahaya. Nah, ini kita akan lebih lanjut melihat apa saja yang termasuk sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama, cahaya merambat lurus. Ketika ada sumber cahaya yang lewat di jendela ataupun ruang-ruang kosong ataupun lubang, maka arah dari cahaya tersebut akan merambat lurus atau melewati kita. Jadi, cahaya salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus. Yang cahaya yang selanjutnya adalah cahaya bisa dipantulkan. Jika kita berkaca, maka kita bisa melihat bayangan kita pada kaca atau cermin. Nah, salah satu dari sifat yang ada di sini adalah cahaya bisa dipantulkan. Kemudian ketika kita melihat pensil atau bolpen yang kita masukkan ke dalam gelas, maka pensil atau bolpen akan terlihat
terlihat seperti patah atau bengkok. Nah, salah satu dari yang menyebabkan pensil atau bolpen ini bengkok adalah salah satu dari sifat cahaya, yaitu cahaya bisa dibiaskan. Kemudian terbentuknya pelangi. Terbentuknya pelangi juga dipengaruhi oleh cahaya yang diuraikan. Jadi beberapa cahaya matahari yang merupakan cahaya putih kemudian diuraikan, terurai sehingga menimbulkan warna-warna yang transparan atau berwarna-warni. Nah, yang warna-warni itu yang kita sebut dengan pelangi. Biasanya pelangi terjadi ketika selesai terjadinya hujan. Nah, biasanya kalau sudah selesai hujan, maka air hujan yang bersifat seperti ini akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari sehingga menjadi warna-warna dari pelangi. Kemudian cahaya juga bisa menembus benda bening. Jadi kita bisa melihat seseorang atau melihat benda melalui kaca atau jendela yang bening. Tapi ketika kita melihat benda, kita akan melihat benda atau orang, kemudian penghalangnya adalah tembok, maka kita tidak akan bisa, karena tembok merupakan salah satu benda yang tidak tembus cahaya. Nah, pada gambar berikut juga menjelaskan cahaya bisa menembus benda, kemudian menembus benda bening. Jadi, jika menembus benda bening, maka arah sinarnya akan semakin banyak dan semakin terlihat. Kemudian, jika menembus benda buram, cahaya yang keluar akan sedikit. Kemudian, ketika menembus benda gelap, maka tidak akan ada cahaya yang menembus sama sekali. Nah, ketika cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok, cahaya tersebut akan mengenai benda dan cahaya yang terhalang tersebut akan membentuk babak. Nah, ini ilustrasinya dari gambar ini ya, bola ya. Terbentuk bayangan yang pada gambar di atas bayangannya pendek, yang di bawah bayangannya. Kemudian manfaat sifat cahaya untuk apa saja? Sebagai sumber energi, penerangan pada lingkungan, sebagai pemantul pada cermin. Kemudian juga kita bisa melihat dengan jelas benda-benda yang bening atau tempat. Sifat dari cahaya ada 6. Cahaya menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat merambat lurus, dapat diuraikan, dan cahaya yang terhalang oleh benda akan membentuk bayangan. Jadi kita tidak akan bisa melakukan aktivitas tanpa adanya penerangan dan sumber energi. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Ustazah akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.